Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini merupakan lanjutan dari part pertama video tutorial yang ketujuh ya, dimana tentang uji Pirate Sample Test. Jadi pada video sebelumnya, yaitu part 1, itu kita membahas baru mencapai pengolahan data dan cara membaca tentang uji Pirate Sample Test secara umum. Dan pada part 2 ini kita akan membahas bagaimana penyajian data, yaitu membuat tabel dari uji Pirate Sample Test atau penelitian pre dan post, dan bagaimana cara kita untuk melakukan interpretasi data. Mungkin sebelumnya kita review dulu dari video tutorial yang ketujuh tentang uji Pirate Sample Test part 1, yaitu dari pengolahan datanya. Pada video tersebut kita membahas tentang bagaimana melihat skala nyeri sebelum diberikan dark coklat, kemudian setelah diberikan dark coklat. Jadi kita ingin membandingkan antara sebelum dan sesudah. Dan hasil output yang kita olah pada saat video yang pertama atau part 1 tersebut menghasilkan seperti ini, teman-teman. Jadi muncul ada 3 tabel yang tampil. Yang pertama adalah Pirate Sample Statistik, kemudian korelasi, dan Pirate Sample Testnya. Nah, pada saat part 1 uji Pirate Sample Test, yang kita baca itu adalah hanya nilai p-value-nya secara umum ya. Jadi langsung apakah H0 itu ditolak atau H0 diterima. Di sini bisa lihat bahwasanya nilai p-value-nya yaitu kecil dari alfa, artinya H0-nya ditolak. Jika p-value besar dari alfa, berarti H0 diterima. Dan apa yang harus kita lakukan untuk penyajian data? Jadi untuk memindahkan atau membuat suatu hasil penelitian, kita tidak perlu membuat seluruh data ini ke dalam hasil penelitian kita. Jadi kita hanya perlu data angka yang penting-penting saja, teman-teman, yaitu nilai sampel, kemudian nilai min, kemudian standar deviasi, lalu dilanjutkan oleh nilai min diferensial atau perbedaan antar variabel, kemudian yang terakhir adalah nilai signifikan atau nilai p-value. Maka dari itu kita langsung saja lihat tabel penyajian datanya yang sudah kami siapkan. Sini teman-teman hasilnya, bahwasanya tidak semua angka atau data di dalam output kita pindahkan ke dalam hasil penelitian. Jadi kita harus membuat tabel baru dan memasukkan data yang penting itu ke dalam penyajian data kita. Sini terlihat bahwasanya tentu saja nilai skor nyeri dari intervensi dark coklat sebelum dan sesudah, kemudian ada nilai sampel yaitu sebanyak 10 orang, kemudian ada nilai rata-rata, standar deviasi, min diferensial, dan terakhir adalah nilai p-value atau nilai signifikan. Dan bagaimana cara interpretasi datanya? Teman-teman bisa lihat di sini, yaitu cara membacanya adalah harus saling berurutan ya. Jadi berdasarkan tabel 1 didapatkan nilai nyeri sebelum pemberian dark coklat, yaitu rata-ratanya adalah 5,9 dengan standar deviasi 0,875. Sedangkan nilai nyeri sesudah pemberian dark coklat yaitu dengan rata-rata 4,36 dengan standar deviasi 1,12. Lalu
Setelah nilai sebelum dan sesudah dari rata-rata ini dibacakan, kita langsung membaca nilai mean diferensialnya atau perbedaan kedua variabel, yaitu 1,53. Dari mana dapatnya? Yaitu didapatkan dari nilai selisih atau penurunan dari nilai sebelum dan nilai sesudah. Itu bisa teman-teman buktikan sendiri. 5,9 dikurangi 4,36, maka didapatkanlah nilai 1,53. Kemudian hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,005. Sini teman-teman, di dalam output itu tertera nilai 0,000. Kenapa di dalam tabel penyajian kita membuat ada penambahan angka? Yaitu karena nilai 0,00 ini sebenarnya sudah disebut dengan sangat signifikan. Jadi ada nilai yang sangat banyak di belakang nilai 0 ini sehingga bisa diwakili oleh angka 1 atau angka 5. Di sini kita membuat dengan nilai 5 di belakangnya. Jadi nilai 0,0005 kecil dari alfa yaitu 0,05. Artinya 0 ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan sebelum dan sesudah pemberian dark coklat terhadap penurunan nyeri pada siswi kelas 10. Nah, jadi yang paling penting untuk interpretasi data adalah urutan dari penyajian data tadi, teman-teman. Itu yang paling penting. Mungkin hanya itu ya teman-teman dari cara penyajian data dan interpretasi data untuk uji Pirate Sample T-Test pada penelitian eksperimen pre dan post. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan silakan berikan pertanyaannya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan bunyikan tombol loncengnya agar kita selalu terhubung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.